Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yusri Nirwandarian, NIM 20030301115, kelasnya semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, kali ini saya akan mereview buku tentang belajar dari komunikator dalam perubahan sosial, memikirkan kembali kekuatan pengembang oleh Jan Servaes, yang dimana untuk memenuhi tugas ke-1 mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pendahuluan awal yang miskin dan panduan yang membingungkan dari ideologi perbuatan baik oleh Jan Servaes. Sejarah komunikasi pembangunan atau apapun nama lain yang lebih disukai, catatan-catatan sejarah telah diakhiri oleh pembingkaian perkembangan dengan paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan dan mobilitas, atau paradigma partisipatif sebagai keturunan logis dari dorongan untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Modernisasi mempercepat pertumbuhan struktur elit kebaratan dan organisasi. Barat menganggap pembangunan sebagai pertumbuhan struktur kewajiban internasional, awal dari layanan sipil internasional yang luas, dan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan masyarakat bumi secara keseluruhan. Menurut Manjonos 2006, istilah komunikasi pembangunan pertama kali diciptakan pada tahun 1971 oleh manusia yang diterapkan pada transformasi cepat suatu negara dan masyarakatnya dari kemiskinan, keadaan dinamis pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan kesejahteraan sosial yang lebih besar dan pemenuhan kebutuhan yang lebih besar. Potensi manusia, namun Kuibart 1988 mengakui bahwa istilah meminjam dari kontribusi yang dibuat oleh Keikel 1968 dan James 1975 pada jurnalisme pembangunan dan karya Erskine Cleardance dan Monica Varentan 1968 pada komunikasi mendukung pembangunan. Ekrin Glider memulai unit komunikasi dukungan pembangunan pertama di UNP di Bangkok pada tahun 60. Untuk lebih jelasnya, lanjutannya, meringkas sejarah perkembangan komunikasi tidaklah mudah karena dianggap memiliki asal-muasal dan founding father yang berbeda. Beberapa menjelaskan sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Staples 2006 misalnya menjelaskan bahwa setelah tahun 1945 Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal dari layanan sipil internasional yang luas, dan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat bumi secara keseluruhan. Latihan menjelaskan bagaimana teori ilmu sosial membantu membentuk kebijakan luar negeri Amerika selama pemerintahan Kennedy dan menghasilkan aliansi untuk kemajuan dengan Amerika Latin, Korps Pendamaian dan program bantuan pembangunan Amerika Serikat lainnya di seluruh dunia. Diasumsikan bahwa dengan bantuan luar negeri akan dikembangkan dari daerah tertinggi pedesaan di bidang pertanian, pendidikan dasar, kesehatan, dan angkutan pedesaan. Bab yang kedua, apakah komunikasi pemerintah atau komunikasi rakyat? Nora C. Kuibar, pengembangan sebagai pembelajaran. Kami mulai dengan premis yang tidak dapat disangka bahwa semua manusia memiliki hak untuk berusaha mengembangkan sepenuhnya batas dalam dan luar kemampuan mereka, karena kemiskinan yang sangat mengakar, lingkungan yang buruk, kesempatan yang langka, dan alasan terkait lainnya termasuk menjadi seorang perempuan. Beberapa kurang diperlengkapi untuk melakukannya. Mereka sebagian besar adalah penduduk pedesaan yang merupakan sekitar 3/4 dari populasi negara manapun yang dikenal sebagai negara berkembang. Mereka yang paling miskin, 40% terbawah yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Lanjutannya, apa atau siapa pemerintah?
Bagi mereka yang mengkelompokkan komunikasi pembangunan dengan pemerintah, pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan adalah apa atau siapa itu pemerintah. Mesin politik suatu negara adalah pemerintah, namun begitu juga dengan layanan penyuluhan pertaniannya. Universitas negeri adalah pemerintah, unit kesehatan pedesaan adalah pemerintah. Orang-orang yang menjadi tiga terakhir menjalankan profesinya tanpa memandang siapa pemimpin politiknya. Perawatan pertama mereka adalah atau seharusnya untuk keluarga petani, pelajar, dan pasien. 3 konsep komunikasi untuk pembangunan. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menyampaikan sesuatu tentang jurnalisme pembangunan, komunikasi pendukung pembangunan, dan komunikasi pembangunan sebagaimana yang mereka bayangkan. Ketiganya saling berhubungan satu sama lain sebagai produk pencarian umum untuk konten dan metode komunikasi yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiganya dimaksudkan untuk melawan masalah ekonomi dan sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Jika pendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain selain komunikator profesional itu dengan ilmuwan sosial, hampir tidak dengan politis. Menariknya, ketiganya berkembang di Asia. Bab yang ketiga, catatan pribadi sejarah DEFCON dimulai pada 1964, John N. Prapaska. Paparan pertama saya ke DEFCON adalah di Filipina. Pengalaman pertama saya dengan DEFCON adalah tahun 1964 sampai 1965 di Filipina, di mana saya adalah seorang sarjana Fulbright di bawah asuhan Juan Mercado, Direktur Institut Peras Filipina. Ini adalah waktu yang tepat untuk berada di Filipina karena negara tersebut berada jauh di depan dari kebanyakan negara baik dalam studi maupun implementasi dari apa yang kemudian menjadi komunikasi pembangunan. Pada pertengahan hingga akhir 1950-an, penelitian telah dilakukan pada ilustrasi media, ketersediaan dan pemanfaatan di 50 barrios, penetrasi media dan pemahaman penduduk desa tentang informasi pemerintah, dan efek sosial radio di 5 barrios. Secara bersama antara tahun 1557 dan 1964, 2 unit akademi dikembangkan. Folk media. Pertentangan sepanjang karir saya adalah bahwa media rakyat yang digunakan baik di lingkungan pedesaan tradisional atau diadaptasi ke media massa mampu membawa kesadaran sosial tentang rencana pembangunan nasional. Kekuatan mereka telah terdaftar sebagai yang intim dengan pantat, keragaman yang kaya, tersedia dan mudah, murah dan disukai oleh kelompok dan jenis kelamin yang berbeda. Mereka tidak harus diimpor, mendapat umpan balik langsung menjadi bagian dari komunitas, memiliki kredibilitas dan egalitarisme dan relevan secara budaya. Bab 4. Komunikasi untuk pembangunan melihat ke belakang atau melihat ke depan. Email K. Magnani. Refleksi dalam melakukan riset. Karir saya di bidang komunikasi dan penelitian saya tentang komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial layak mendapat penjelasan tentang apa yang saya pikirkan tentang pekerjaan ini jika ditinjau kembali. Bidang yang saya masuki tahun 1968 jauh berbeda dengan yang sekarang ini, dan ada pertanyaan apakah itu malah ada lagi di kursus universitas. Pertama, minat akademis dalam studi komunikasi tentang pembangunan mulai berkurang di Amerika Serikat sejak pertengahan 1980-an. Setelah perjuangan panjang atas definisi bidang dan pendekatan terbaik dalam implementasinya. Bab 5. Awal DSC di Farm Sylvia Brad pengantar. Pelajaran yang dipetik. Apa yang belum dipelajari dalam 50 tahun pertama dari komunikasi untuk mengembangkan yang diberikan kepada agen perubahan di masa depan? Dibandingkan dengan tahun-tahun pertama, disiplin ilmu ini telah berkembang pesat dan saat ini terdapat spektrum yang luas dalam hal pelatihan akademis, teknologi, dan pendekatan pengembangan. Komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan dan perubahan sosial sekarang membutuhkan pendengaran dan dialog dengan masyarakat, dimulai dengan masyarakat, kebutuhan mereka, dan integrasi dengan pengetahuan dan budaya asli. Pada saat yang sama, tentang baru telah berkembang yang membutuhkan pendekatan komunikasi baru agen. Bab 6. Personal Encounter, beberapa refleksi tentang komunikasi untuk perkembangan dan perubahan sosial. Jen Sarves. Komunikasi dan perubahan. Yang terpenting menurut pendapat saya adalah seminar tahun 1987 tentang komunikasi dan perubahan yang diselenggarakan oleh
oleh Jong Lee Kim dan Kwon Chun dan diselenggarakan oleh Universitas Hawaii dan Pusat Timur Barat di Honolulu 20 Juli sampai 1 Agustus 1987. Seperti dua seminar 10 tahun sebelumnya yang disponsori oleh Ed Swindentel pada tahun 1964 dan 1975 dan dikoordinir oleh Wilbur Cram dan Daniel Lanner. Seminar ini dimaksudkan untuk mereview dan merealisasikan status bidang komunikasi pembangunan. Produk seminar ini diterbitkan dalam 2 teks yang sangat berguna dan bahkan sampai saat ini sangat berguna yang memberikan pengertian perspektif pada bidang. Bab 6. Memahami janji komunikasi untuk perubahan sosial. Tantangan dalam mengubah India menuju masa depan yang berkelanjutan. Kiran Parsan menyatakan media dan gerakan sosial untuk pembangunan berkelanjutan. Rendahnya status pembangunan manusia dan meningkatnya ketimpangan pendapatan mengingkari pandangan populer bahwa manfaat pembangunan akan mengalir dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Paradigma pembangunan sangat bergantung pada pendekatan top down dengan informasi, pengetahuan dan keahlian yang mengalir dari para ilmuwan. Perencanaan pembangunan membuat kebijakan dan birokrat yang mengajurkan pendekatan lab to land yang dilambangkan oleh revolusi hijau di India seperti dikatakan Vardhana Shiva. Bab 7. Komunikasi lingkungan partisipatif, pedagogi dan praktik. Usna S. Hasis. Pedagogi dan praktik. Proyek praktisi Communication for Development menggunakan beragam bentuk komunikasi untuk memfasilitasikan partisipasi. Ini termasuk pertemuan tatap muka, pemetaan partisipatif, TIK seperti radio, komunitas, video partisipatif, mendongeng digital, pendidikan hiburan termasuk drama, televisi dan radio, teater dan musik, ponsel dan media sosial. Kelas dan Finlay menyadari bahwa TIK seperti radio komunitas, telepon seluler, dan aplikasi berbasis internet memfasilitasi jaringan dan membangun koalisi sekaligus mendorong kemitraan antara pemangku kepentingan yang berbeda. Bab 8. Perkembangan film dokumenter di Tiongkok pasca 1990-an. Soundbing. Perspektif peradaban gerakan baru mendokumentasikan selama 3 dekade terakhir. Pemikiran budaya Tiongkok telah menyaksikan perubahan drastis. Era pertama adalah pembahasan pikiran kedua di Tiongkok. Reformasi pertama media televisi Cina yang digagas oleh pemerintah ditandai dengan lahirnya program Cina Central Television, Oriental Horizon. Program yang dipelajari dari program Amerika Serikat 60 menit dan beberapa program NHK di Jepang yang melanggar gaya program TV seperti propaganda politik tradisional di Cina dianggap sebagai eksperimen baru. Pertama, Horizon Oriental mengadopsi sosial budaya. Bab 9. Surdok. Apa yang saya pelajari di desa Timothy Kennedy? Bagaimana itu dimulai? Pada tanggal 19 Juni 2018, saya berangkat dari Tampa, Florida dalam serangkaian penerbangan yang akan membawa saya ditemani oleh kru film ke desa Lower Yukon-Yupes di Armonk, Alaska. Perjalanan saya terwujud karena saya menerima hibah dari universitas saya yang memungkinkan saya untuk mendokumentasikan reuni dengan para pemimpin Armonk yang bekerja dengan saya sebagai pekerja lapangan pengembangan masyarakat mulai tahun 1969. Saya diberitahu 8 nelayan UPX ingin memulai sebuah koperasi ikan salmon milik desa untuk berhenti dieksploitasi oleh perusahaan yang berbasis di Israel yang mengandalkan mereka dengan kredit yang mereka bangun di toko. Perusahaan selama musim dingin dengan musim penangkaran ikan yang singkat, para nelayan hanya memiliki apapun yang mereka peroleh. Bab 10. Tumbuh dengan dan dalam bidang yang muncul. Kisah pengembangan profesional pribadi Michelangelo. 4 landasan pribadi dasar untuk mendekatkan dan praktik saya. Saya lahir hanya 8 tahun setelah Eleanor Roosevelt mempresentasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai delegasi Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan hanya 3 tahun sebelumnya. Dokumen ini dan semua bukti untuk Electoral Baut dari usia yang sangat muda di sekolah umum. Dermak saya merayakan hasil PBB tahunan 24 Oktober dan dari keluarga saya yang penting terlibat dalam asosiasi PBB setempat. Deklarasi dan semua yang diwakilinya menjadi secara alami salah satu bintang penuntut awal dalam hidup saya.
memikirkan kembali perubahan sosial dan komunikasi pembangunan di Afrika, Charles Okigbo. Perubahan sosial dan perkembangan politik di Afrika. Perubahan sosial adalah fakta kehidupan yang konstan di Afrika dan telah terjadi selama orang-orang menghuni benua itu, meskipun seringkali lambat, negatif, dan muncul atau lebih tidak terencana daripada strategi perspektif. Afrika menghadirkan medan yang selalu menantang bagi perubahan dan pembangunan sosial karena sejarah kolonialnya tentang eksploitasi yang tidak terkendali oleh penjelajah Eropa dan pemerintah mereka, yang didorong oleh keserakahan dan ambisi tak terkendali untuk menjalankan kekuasaan politik atas setiap inci benua. Afrika kolonialnya belum tentu merupakan tempat yang tenang dan indah. Bab 12, 20 tahun mengomunikasikan perubahan sosial. Perspektif Afrika Selatan tentang mengajar, meneliti, dan melakukan Ruth Pamsley, Lauderdale, dan Elisa Govender. Radio komunitas. Radio komunitas seringkali digambarkan sebagai platform yang ideal dengan potensi yang berkembangan. Ini karena kaitannya dengan isu-isu di permukaan tanah. Tujuan utama dari radio komunitas adalah untuk mendorong partisipasi komunitas yang luas dan dalam penyiaran, memberikan kesempatan untuk komunikasi horizontal antara individu dan kelompok dalam komunitas, merangsang perdebatan yang lebih bebas dan terbuka tentang masalah komunitas yang mencerminkan keragaman budaya dan sosial komunitas. Pada kenyataannya, contoh nyata dari radio komunitas jarang mencapai semua tujuan ini, dan keragaman membentuk mandat, tata kelola, dan kemampuan untuk. Bab 13, RNTC Amerika Latin, pelajaran yang dipetik selama 3 dekade komunitas pendidikan untuk pembangunan. Daniel Prieto Castillo, Rosaria Rama. Komunikasi untuk pembangunan. Dari langkah pertamanya di wilayah ini, proyek menunjukkan panggilan yang jelas dan mendukung pembangunan, sesuatu yang diungkapkan dalam pengalaman awal dalam publikasi seperti The Regional Broadcaster for the Independent dan The Popular Broadcaster. Dari kerangka dasar teoritis dan praktis ini, jalan kerja dipromosikan untuk memperdalam konsep dan metode komunikasi sambil melibatkan sektor dari proses pelatihan negara dan LSM yang ditambahkan sebagai produksi bahan berkelanjutan. Bab 14, kesimpulan beberapa saran komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial dan service. Komunikasi dan budaya untuk berkelanjutan dan perubahan iklim, konferensi internasional tentang komunikasi atau budaya dan tujuan pembangunan berkelanjutan dan tantangan bagi generasi baru yang diadakan di Chiang Mai, Thailand dari tanggal 17 hingga 21 Desember 2015, diselenggarakan oleh Pusat Regional untuk Ilmu Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Chiang Mai bekerja sama dengan Kongres Komunikasi Masa Asia Proyek Big Grand, Bank Dunia, RMIT, Melbourne Pusat Penelitian Asia Tenggara, dan Departemen Media dan Komunikasi di City University of Hong Kong dan Universitas Wageningen. Sekian dan terima kasih.